Eh, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Slide saya terlihat ya? Poin-poinnya? Sudah, Pak. Oke. Terima kasih. Baik. Recording in progress. Baik, kita mulai kuliah kita di sini ya. Di bagian setelah UTS yang saya kemukakan sebelumnya, kita akan fokus di komunikasi digital ya, di mana sinyal-sinyal digital itu dimodulasi gitu seperti itu. Nah, tapi sebelum masuk komunikasi digital, digital modulasi, saya akan menjelaskan mengenai PCM ya. Nah, eh, Oke, di dalam sebuah komunikasi digital gitu kan, jadi intinya adalah sebuah komunikasi itu apa? Sebuah komunikasi adalah dalam hal telekomunikasi ya, telekomunikasi, komunikasi sistem adalah eh, jadi sebuah sistem ya yang mengonversi gitu kan informasi gitu kan, informasinya bisa voice gitu kan, voice, gambar, image ya, image, video, atau apa namanya ya semua informasi, apakah dia physical informasi dan seterusnya yang dikonversi ke dalam elektrikal gitu kan. Yang dikonversi ke dalam elektrikal, karena kita fokusnya elektrikal ya, apakah optikal atau elektrikal yang sesuai ya, untuk dapat untuk transmission medium, jadi untuk dapat dikirimkan gitu, dikirimkannya wire atau wireless. Nah, analog system itu seperti yang kita jelaskan sebelumnya di pertemuan-pertemuan awal, dia mengkonversi sinyal-sinyal message-message dia informasi analog kepada sebuah sinyal, begitu kan? Jadi eh, sehingga Sehingga dia bisa merambat melewati sebuah kanal, apakah dia wire gitu kan atau wireless. Nah, digital communication itu fokusnya kemana sih gitu ya? Sama pada dasarnya dia fokusnya memiliki informasi ya. Ada informasi gitu, informasi yang apa? Tapi ciri khasnya apa? Ciri khasnya dia karakternya adalah bit gitu ya. Jadi binary ya, binary. Jadi tidak lagi analog begitu kan? Nah, most information dapat dikonversi ke dalam bit tentu saja ya. Jadi semua informasi itu bisa dikonversi ke dalam bit, gitu kan? Nah, terus kalau sinyal analog bagaimana? Nah, sinyal analog maka ketika akan disimpan gitu ya, di apa namanya menjadi sebuah bit gitu kan, maka harus ada ADC, analog digital conversion. Hari ini kita akan bahas mengenai teknik ini, bagaimana sinyal analog tadi dikonversi ke dalam bit-bit tadi, begitu ya. Sehingga kalau sudah dalam bentuknya bit, apakah akan disimpan gitu kan? Disimpan atau ditransmisikan. Jadi apakah disimpan ataukah akan dikirimkan? Itu dia. Nah, ini sebenarnya secara keseluruhan gitu ya, sebuah informasi tersebut dari informasi dari sistem RX pada RX gitu kan, misalkan transmitter ke dalam receiver, prosesnya seperti ini, sangat panjang begitu ya. Jadi tergantung 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 jarak, tergantung teknologi yang dipergunakan, ada source encoder dan seterusnya channel coder gitu ya. Nah, eh, kalau misalkan hanya di daerah sini gitu ya tanpa ada misalkan di sini ya channel encoder, nah seperti ini. Nah, ini Anda hanya menggunakan kabelan gitu kan. Hanya menggunakan kabelan. Tapi ketika dia merambat sampai sini berarti Anda sedang memodulasi. Panjang banget urutannya sebetulnya. Jadi dan urutannya sangat cepat ya gitu ya. Di bawah 150 milisecond. Nah, ternyata manusia itu mulai sadar ketika ada delay itu berapa gitu ya. Delay itu 150 milisecond. Jadi semua proses ini mulai dari source code, enkripsi dan seterusnya gitu ya, didekripsi dan seterusnya itu ternyata hanya membutuhkan 150 milisecond. Di bawah itu mudah mulai kerasa bahwa itu ada delay
gitu ya. Jadi ketika komunikasinya dianggap almost real time, hampir secara real time, maka ada di bawah 150 milisecond. Nah, kenapa sih harus digital? Nah, kalau kemarin kan kita analog ya. Karena digital itu ada dua, allowing regenerasi gitu. Jadi dapat dibangkitkan kembali. Nah, sementara kalau analog itu harus dikuatkan. Nah, dan tentu saja kalau kuatkan noise ikut naik gitu ya, noise ikut naik, ikut juga bertambah naik begitu seperti itu. Selain itu, kenapa digital? Pak, bagusan mana analog atau digital? Ya memang secara sistem data kompresi, error correction, noise itu tetap jauh bagusan digital ya, jauh kemudian digital. Nah, dibandingkan dengan analog. Nah, selain itu digital itu memiliki kemampuan untuk data kompresi gitu ya, error correction, equalization, dan security. Nah, ini agak sulit nih kalau sinyalnya adalah sinyal analog. Contohnya radio, itu radio nggak bisa di security karena bentuknya sinyalnya sudah analog gitu ya, HT gitu kan, handy talkie gitu ya, itu nggak bisa. Nah, kecuali kalau datanya adalah data digital gitu kan, Anda rekam dulu, baru kemudian di sana dienkripsi gitu ya, kemudian eh, baru kemudian kirimkan, itu dia digital. Nah, yang selanjutnya adalah easy to mix sinyal. Jadi gampang untuk menggabungkan sinyal gitu ya. Artinya apakah dia dengan data-data yang lain dikombinasikan begitu kan. Kan kalau digital pasti di dalamnya ada bit ya, binary ya, ada binary gitu kan. Di depannya ada header ya, header gitu kan. Header gitu kan. Nah, sini 1010 dan seterusnya ya. 1010 dan seterusnya. Bedanya apa? Pulse degradation. Pak, kalau sinyal digital, bedanya kalau sinyal analog dia sinyalnya seperti ini, sinusoidal ya. Nah, sinyal digital itu hanya bit 1 dan bit 0 begitu ya. Nah, ketika eh, dikirimkan pada sebuah jarak, maka dia akan ada distorsi gitu kan. Berubah seperti ini. Gitu, seperti itu. Sama sinyal 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 analog juga akan ada distorsi. Nah, gitu kan. Nah, ketika baikkan seni makin lama makin kecil gitu ya sinyalnya ya. Nah, nah tapi kalau dia di amplifier gitu kan, amplifier, maka noise-nya tetap ke bawah gitu ya, seperti itu. Ketika di amplifier, maka dia akan tetap seperti ini. Nah, gitu ya. Seperti itu. Beda dengan sinyal digital. Ini walaupun kelihatan nih satu apa 0 1 0 0 1 0 0 1 0. Nah, ini ketika sudah jauh banget, maka bisa di regenerate namanya, dibangkitkan ulang. Karena kita tahu kan bitnya hanya 1 dan 0. Beda dengan bit yang ini, bitnya adalah macam-macam kan begitu kan. Kita nggak tahu dia tuh milik siapa, apakah angka berapa gitu ya, seperti itu. Nah, kalau ini kan dia hanya dua, 0, 1 dan 0 hanya. Pilihannya hanya dua. Jadi gampang sekali untuk regenerate, dibangkitkan kembali. Tidak perlu di amplifier. Karena kalau ini di amplifier, jatuhnya ya jadi seperti ini gitu kan, noise-nya naik. Cukup dibangkitkan ulang, kita tahu mana yang nilainya 1, kita tahu mana yang nilainya 0. Oke. Nah, kemudian sinyal tentu saja akan ada satuan namanya SNR ya, signal to noise ratio, SNR ya. SNR ini kalau high SNR berarti sinyalnya powerful, tinggi. Dia tahan terhadap noise. Walaupun ada noise, dia akan tetap kelihatan siapa dia, satu yang mana, nol yang mana, satu yang begitu. Nah, begitupun kalau misalkan low SNR, kebalikannya, dia akan bingung gitu kan, ini siapa, ini milik 00 semua kan, 000 begitu kan, padahal ini 101. Nah, ini ada dua buah error gitu kan, seperti itu. Ini adalah signal to noise ratio. Nah, kalau misalkan pengen belajar telekomunikasi lebih jauh gitu kan, ada formatting, ada source coding dan seterusnya, ada FSK, ASK dan seterusnya, TDMA. Ini adalah sebuah basic digital communication transformation gitu kan. Jadi ini adalah rutenya sebenarnya ya, rutenya. Jadi pakai yang Pakai yang via LAN, via kabelan. Oh, ternyata kalau via kabelan tidak perlu modulasi gitu kan. Kalau misalkan dimodulasi, maka dia pakai analog atau digital, kemudian multiplexing atau tidak, kan begitu. Rutenya seperti itu gitu ya. Jadi tergantung teknologi yang dipergunakan, tergantung misalkan pakai WLAN gitu kan,
ataukah pakai 3G, ataukah pakai LTE gitu kan, seperti itu, 4G LTE gitu ya, itu beda-beda. Atau pakai 2G gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, analog sistem bedanya dengan digital ya. Analog system biasanya digunakan adanya fidelity ya, berapa sih ke apa namanya ketajamannya dan seterusnya gitu kan. Tapi kita tidak usah lagi ke sana. Nah, tapi ketika di digital maka akan ada akan ada noise dan distorsi. Nah, jadi kita akan mencoba menghasilkan sebuah beat gitu kan yang tahan terhadap noise gitu kan. Kenapa? Ya karena ketika berada dan seperti ini gitu ya, seperti itu. Nah, walaupun jelas gitu ya, walaupun jelas noise-nya, tapi kita masih tahu bahwa ini bit satu, bit 0, bit satu. Jadi gampang. Beda dengan analog. Analog smooth-nya begini gitu kan. Nah, ketika ini biasanya tegangan ya, PT gitu kan. Ini kan kita elektro jadi tegangan di sini T adalah second. Nah, begitu pun sama di sini adalah VT gitu kan, di sini adalah T second. Nah, ketika kena sinyal analog, nah, maka seperti ini. Nah, ini bingung gitu ya ketika nyampe di sini ini milik siapa? Apakah kan jadi ada dua peak gitu kan ini di sini. Nah, ini ada delta nih. Nah, delta ini yang membuat dia jadi error sebenarnya. Apakah dia angka 6, misalkan apakah dia angka 8. Ini siapa? Begitu ya, seperti itu. Jadi, itu yang membuat noise itu lebih lebih galak ya terhadap siapa? Terhadap komunikasi analog dibandingkan dengan komunikasi komunikasi digital. Kemudian kita lanjutkan. Kenapa digital communication juga? Nah, ini dia alasan-alasannya ya. Alasan-alasannya. Yang pertama adalah easy to regenerate, gampang dibangkitkan kembali, gitu kan? Seperti itu. Tentu saja kalau dibangkitkan kembali, maka dia clean, pasti. Dia clean terhadap noise, bersih banget, gitu ya. Seperti itu kan. Nah, dengan dan memiliki two-state sinyal representasi. Dia memiliki kemampuan untuk menghasilkan banyak sinyal, gitu kan. Immunity terhadap distorsi dan interference. Nah, ini lebih tahan ya. Interference lebih tahan, dalam hal ini juga noise dan distorsi juga. Gitu kan. Jadi memang keunggulannya banyak begitu ya. Keunggulannya banyak dibandingkan dengan komunikasi analog. Oke, yang selanjutnya adalah apa? Yang selanjutnya adalah ternyata hardware-nya lebih fleksibel. Nah, jadi kita bisa di-coding lagi mainannya karena mainannya adalah coding. Nah, beda dengan analog. Kalau analog kan kemarin saya jelaskan kalau modulasi DSB gitu kan atau konvensional AM gitu kan DSB SCAM gitu kan. Itu kan beda-beda ya perangkatnya ya, saya jelaskan. Nah, kalau digital itu sama. Kenapa? Karena tinggal di coding ulang. Jadi bermainnya di codingan. Kemudian ternyata karena tadi lebih mudah tadi di coding ulang, jadi tidak banyak, maka dia lebih low cost ya. Seperti itu. Kemudian bisa dikombinasikan dengan yang lain, apakah time as code division multiple access dan seterusnya gitu kan. Kalau Anda pernah pakai zaman dulu ada namanya Asia dan seterusnya itu mereka menggunakan itu gitu kan agar harganya lebih lebih murah. Oke, nah yang selanjutnya adalah can combine different type of signal. Jadi kenapa digital? Bisa dikombinasi antara data, voice, text dan yang lainnya, gitu ya, seperti itu. Kemudian ternyata sudah sifat alamiah manusia sudah banyak dengan berhubungan dengan komputer ya. Jadi sudah tidak lagi barrier antara komputer dan mobile phone. Gitu kan. Possible to combine gitu kan, possible to combine format gitu kan. Jadi bisa dikombinasikan formatnya dan selanjutnya adalah enkripsi. Nah, privasinya lebih lebih terjaga gitu ya. Jadi memang banyak sekali keunggulan dari modulasi modulasi digital. Secara overall better performance ya, seperti itu ya. Signal to noise rasionya tinggi, itu seperti itu dan low rate-nya dan fidelity-nya bagus ya. Jadi dia tidak sulit dan lebih tajam ya dan privasinya lebih lebih terjaga. Oke, saya lanjutkan.
Kelemahannya apa? Nah, kelemahannya ada nggak kelemahan digital komunikasi? Ya ada ya, di mana apa kelebihan pasti ada kelemahan begitu seperti itu. Yang pertama adalah sinkronisasi, dia harus sinkron gitu. Eh, dia harus sinkron antara siapa? Antara apa? Antara transmit dan TX dan RX begitu ya, transmitter dan receiver. Nah, kemudian apa? Kemudian eh, eh, dia memiliki apa? AD conversion. Nah, dia memiliki analog digital conversion harus. Nah, ini akan kita pelajari hari ini, gitu ya. Memiliki apa? Bandwidth yang lebar. Nah, ini bandwidthnya butuh lebar ya, ternyata ya, gitu kan. Ya memang dia tahan terhadap noise ya. Performance kriterianya bagus, gitu kan. Tentu saja dia akan tetap ada bit error rate ya, bit error rate-nya berapa. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kalau bisa apa transmission rate-nya tinggi gitu kan, utilisasinya tinggi, error rate-nya rendah. Nah, ini tuh keinginan manusia begitu ya. Errornya rendah, bandwidth-nya rendah, kompleksnya rendah, tapi pengen ngirim banyak. Nah, kan begitu. Nah, makanya berkembanglah riset-riset telekomunikasi gitu. Oke. Dan powernya pengennya rendah. Nah, ini kan goalnya ya, gitu ya. Powernya pengen rendah, complexity-nya rendah, bandwidth-nya rendah, tapi pengennya transmission-nya tinggi. Itu udah sifat apa namanya, sifat greedy-nya manusia ya. Jadi dia pengen memaksimalkan apa semua potensi yang ada. Nah, tadi seperti itu dijelaskan bahwa eh, ketika sinyal analog akan dijadikan digital, maka harus melewati ADC, analog digital conversion, gitu kan? Eh, Converter ya, dalam ini pengkonvert kan. Nah, kita akan ajari mengenai pulse code modulation, PCM, gitu ya. Mungkin pernah diajari di mata kuliah lain, saya ulangi lagi ya dari ini ataupun baru pertama kali, bagaimana sinyal di analog gitu kan, analog jadi sinyal digital, gimana sih caranya gitu ya. Gimana caranya sinyal analog jadi sinyal digital, bindernya 1011 dan seterusnya 00, ini angka ini munculnya dari mana begitu ya, seperti itu gitu kan. Nah, kemudian eh, eh, di sini kita akan juga tentu saja ya sinyalnya apa divided beberapa apa jenis level tegangan dan seterusnya, akan saya jelaskan bisa berikutnya. Nah, ini dia. Anda apa? Ada tiga jenis, bukan tiga jenis, tiga tahapan ya. Bagaimana sebuah sinyal analog, gitu kan, analog ke digital. Tahapannya yang pertama adalah disampling. Nah, disampling, gitu kan. Yang kedua adalah dikuantisasi, gitu kan. Dikuantisasi itu dibulatkan bahasa sederhananya. Yang ketiga adalah decoding. Nah, decoding yang dibuat biner, gitu ya, seperti itu ya. Tahapannya hanya tiga itu, sederhana. Sampel, kuantisasi, dan coding. Oke, oke, saya lanjutkan. Sampling pada dasarnya adalah sinyal analog awalnya seperti ini, gitu ya, seperti itu. Ini dia coba sekarang. Nah, kita sampling jadi berapa sinyal. Nah, maka misalkan ada berapa sinyal, satu gitu kan. Pakai sinyal-sinyal diskrit ya, untuk men-sampling itu sinyal-sinyal diskrit pakainya. Gitu kan, ada beberapa sinyal-sinyal yang kita sampling. Artinya tidak semua rentang itu kita ambil gitu ya. Itu kita ambil, tapi kita hanya sampling beberapa sinyalnya saja yang mewakili voltase-voltase di apa namanya, di sinyal tersebut gitu, seperti itu. Gitu kan. Nah, ketika di sampling dia pakainya siapa sih? Pakainya adalah sampler gitu ya. Jadi kayak on off. Nah, makanya nanti ketika di sampler hasilnya sinyalnya seperti ini. Ada bulat-bulatan gitu kan, kayak korek api gitu ya. Apa? Ini proses rutenya gitu kan. Awalnya ini sinyal analognya, ketika setelah disampling, dia sampling jadi 10 kali di sini ya. Nah, apa?
di sini kelihatan bahwa sinyalnya menjadi sinyal-sinyal diskrit gitu kan. Maka awalnya jadi analog gitu kan menjadi diskrit sinyal. Nah, ini ada di mata kuliah yang lain kalau mengambil pengolahan sinyal sebetulnya diskrit sinyal ya sinyal hasil sampling adalah sinyal diskrit sebetulnya begitu ya. Seperti itu. Jadi ini adalah sinyal-sinyal diskrit. Ada beberapa tahapan untuk menghitung frekuensi sampling berdasarkan Nyquist gitu ya. Di sini ada nggak kasih tahu. Nah, Nyquist bahwa frekuensi sampling gitu ya, frekuensi sampling itu paling tidak adalah lebih besar atau dua kali gitu ya, dua kali dari frekuensi sinyal ya, message ya, seperti ini. Ini adalah Nyquist term. Jadi kalau bisa lebih besar, jadi biar lebih banyak sampelnya. Ini sudah jadi Nyquist term, kan? Nyquist term. Oke, nah maka kalau dari sini kelihatan sebuah sinyal, dua buah sinyal siapa? Sinyal pertama adalah 2pi gitu kan. Contoh berapa berapa sampelnya gitu kan. Nah, ini 2pi f apa T berarti frekuensi ini kan 10 Hz gitu ya. Ini apa 2pi ft gitu kan. Berarti frekuensi ini adalah 50 Hz. Nah, ada dua buah sinyal yang gabung nih gitu kan. Eh, berapa frekuensi samplingnya? FM1 segini, FM2 segini. Frekuensi samplingnya adalah paling nggak dua kali frekuensi yang atas lah, gitu ya. Jadi 50 sama dengan 100 Hz. Jadi artinya apa? Pak, boleh nggak ini diwakilin 100? Oh, sangat boleh. Kenapa? Karena lebih besar itu, lebih besar dari dua kalinya lebih baik, begitu ya sampelnya. Jadi banyak. Tahapan pertama sampling tadi. Oke, nah, ini dia contoh-contoh yang lain ya. Apa namanya? Bagaimana menghitung frekuensi sampling. Oke, contoh yang kedua adalah ini kan 100 pi t berarti kan ini kan 2 pi f t berarti kan f-nya adalah 50 Hz gitu ya, minimal 50 Hz. Ini adalah message-nya, berarti frekuensi samplingnya paling enggak 100 Hz gitu. Oke, ini contoh-contohnya. Silakan dibaca aja ya. Nah, frekuensi contoh yang lain adalah consider analog sinyal. Di sini berapa frekuensi message-nya? Frekuensi message 1 berarti ini berapa? 25. Frekuensi message yang kedua itu berapa? 150 Hz gitu ya. Hz. Frekuensi message yang ketiga 3 ya. Berapa ini? 100 berarti 50 Hz. Nah, berarti berapa? Nah, berarti kalau harus frekuensi sampling lebih besar daripada dua kali frekuensi maksimum. Berarti siapa? Berarti ini dikalikan dua. Kan begitu. Pak, saya punya 25 Hz, tapi saya sampling 300. Boleh? Ya, sangat boleh ya. Karena dia lebih besar daripada dua kalinya. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Itu dia sampling. Kemudian ini contoh yang lain ya. Yang selanjutnya adalah kuantisasi. Nah, kuantisasi adalah pembulatan. Jadi tahapan pertama tadi apa? Sampling. Tahapan kedua adalah pembulatan. Nah, kenapa? Karena ya karena ya di apa namanya? Di biner ya kalau bisa angkanya adalah angka diskrit begitu ya, seperti itu. Jadi apa? Dia harus dibulatkan gitu, seperti itu. Contohnya bagaimana? Nah, ini contohnya pembulatan dia kelihatan. Nah, ini apa? Angkanya kan ada delta-deltanya nih. Nah, maka ketika sinyalnya seperti ini, maka dibulatkan ke angka-angka yang bulat. Dia bisa naik ke atas gitu kan, apa level kuantisasi atas ya, atas atau ke bawah. Oke, kira-kira seperti itu. Contohnya adalah dibulatkan. Nah, kalau dibulatkan ya berarti kalau 0 komanya berapa 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 angka di belakang koma gitu ya. Seperti ini 0, sebenarnya ada cara yang lebih lain nanti saya jelaskan di apa namanya di slide berikutnya. Yang terakhir adalah coding, mengcoding, translate menjadi
menjadi menjadi biner gitu ya, karena sinyal biner inilah 1011001 gitu ya yang akan menjadikan binerinya begitu ya, seperti itu. Oke, ini contohnya. Nah, oke, saya akan coba contohkan ini apa ini ini contoh ya, contoh sinyal 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 analognya seperti ini, seret gitu kan. Oke, oke. Nah, saya akan contohkan lagi di sini dulu deh. Yang pertama adalah titik pertama 1,1 gitu kan. Dia ternyata menggunakan pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah. Gitu ya. Pada saat nomor satu, berapa? Pada saat nomor satu, PAM-nya 1 ya. Di sini angkanya adalah 1,1. Nah, berarti kan N ke 1, N ke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba lihat titik yang pertama, apa yang mereka lakukan? Urutannya yang pertama apa tadi? Urutannya yang pertama adalah eh, M. M sama dengan 4. Gitu kan. Urutannya yang pertama adalah apa? Sampling. Mereka mensampling jadi 8 buah sinyal. Oke, 8 buah. Mau berapa? Bebas ya. Semakin banyak, maka bitnya semakin banyak. Gitu. Ukuran filenya semakin besar. Oke. Nah, eh, mana samplingnya? Satu, dua, oke. Ini kenapa ada garis sampling? Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kita udah punya 8 sampling gitu ya. 8 buah sinyal. Sinyalnya berapa sih nilainya? Sinyalnya yang pertama adalah nilainya berapa? Eh, nilainya berapa nilainya? Saya akan buat di warna lain. Ya, biru kelihatan nggak? Kelihatan tuh nanti. Hitam. Yang pertama adalah angkanya 1,1. Di sini kemudian angka 9. Di sini kemudian angka berapa? 15,2. 9,2 ini ya. 15,2. 10,8. 5,6. 2,8 dan 2,7. Oke. Oke. Kemudian apa? Kemudian kita sudah mensampling dan melihat angkanya. Yang kedua adalah apa? Kuantisasi. Dibulatkan. Kemana? Boleh ke bawah, boleh ke atas. Di sini soalnya dibulatkan ke bawah. 1,1 dibulatkan jadi berapa? Jadi 1. Gitu ya. 9,2 dibulatkan jadi 9. 15,2 dibulatkan jadi 15. Nah, yang menarik ini, 10,8 dibulatkan jadi berapa? Kok jadi 10, Pak? Gitu ya. 10,8, kenapa dibulatkan jadi 10? Karena dia dibulatkan ke bawah. Mau angkanya 10,99 gitu ya, dia akan dibulatkan ke angka 10. Harus konsisten. Oke, ini bukan matematik ya, ini codingan dan kuantisasi, kayak ada hubungannya. Ya, jadi ini bukan perhitungan matematika, ini lebih ke arah pembulatan untuk dijadikan biner. Oke, 10, ini 5,6 jadi 5, 2,8 jadi 2, 2 jadi 2. 1, karena dia 4 angka ya, karena ada yang 15, gitu ya, maka dia bitnya 4 angka. Kan 2 pangkat 4 kan, 16 ya, berarti kan ada 4 digit nih. Berarti kalau 1, 0, 0, 0, 1. 9, 1, 0, 0, 1. Ini 1, 1, 1. Berapa? Ini 10, 10. Ini 0, 1, 0.
0010 0010. Nah, inilah yang akan disimpan. Bit ini akan disimpan di HP Anda, gitu ya. Ketika Anda nge-record analog, tapi bitnya akan tersimpan seperti ini. Oke. Nah, apa? Jadi apa? Yang terakhir adalah, yang terakhir adalah coding. Coding tuh yang mana? Yang ini yang coding. Oke, seperti itu ya. Jelas ya. Tahapannya sampling, kuantisasi, dan coding. Saya bikin lagi contoh soal. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah tab, gitu ya. Soalnya seperti ini, angkanya jangan jauh-jauh sampai 5 aja lah. Ya kan? Saya akan pertama adalah sampling. Misalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan ini berapa? 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini adalah saya sampling sebanyak berapa? Sebanyak 6 deh. Nah, buah. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup ya. 7, 8 lah ya. Nah, di angka 1, nah ini kan sampling itu menjadikan dia panah-panahnya gitu ya. Maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah dia yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, ini. Oke, ini adalah berapa? 2,2. Anggaplah begitu. Ini berapa? Tahu dari mana Pak? Ya dikira-kira lah. Di sini kan 2,2. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Oke. Kemudian apa? Oke. Kemudian ini berapa? 3,01. Ini berapa? Ini 2,65. Ini berapa? 1,008. Apa ya? Ini 1,295. Gitu kan? Ini berapa nilainya? Ini misalkan ya 1,37965. Ini berapa? 1,0010. Terakhir adalah berapa? Terakhir adalah 0,5. Oke, kita sudah ada punya angkanya. 2,2, 3,01, 2,65, 1,008, 1,295, 1,37965, 0,1,0010, terakhir adalah 0,5. Kita sudah punya 8 sampel. Oke, samplingnya udah. Yang kedua adalah kuantisasi, pembulatan. Oke, ini pembulatannya kemana? Ke atas, Pak. Kalau apa? Ke bawah. Kalau ke bawah, maka siapa? Hasilnya adalah berapa ini? 2, 3, 2, 1, 1, 1, 1, gitu kan, dan 0. Oke, sudah dibulatkan. Kalau bulatkan ke atas gimana hasilnya? Kalau bulatkan ke atas, hasilnya adalah, kalau bulatkan ke atas, hasilnya ya apa? Yang lain ya. Bulatkan ke atas, hasilnya berapa? 3, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 1. Ini bulatkan ke atas. Kalau ke atas. Semuanya diangkat ke atasnya. Oke. Kemudian apa? Habis itu di coding yang ketiga. Coding. Coding siapa? Ya ini yang sudah dibulatkan. 2 itu berapa? Kita 5 maka 3 digit ya, gitu kan. 5 apa 2 itu 0, 1, 0. 0, 1. 3 itu berapa? 1, 0, 1. Gitu ya. Ini 0, 1, 0. Ini 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1,
001 dan 000. Maka angka inilah yang akan disimpan ke 01, 01, 01, 0001, 001, berapa kali? 1, 2, 3, 4 ya, 4 kali ya. 001, ini adalah angka yang akan disimpan di harddisk Anda. Gitu ya. Ini adalah angka hasil digital analog digital conversion. Sinyal ini jadinya begini. Kalau dibulatkannya ke atas, gitu ya, maka 3 itu berapa? 3 itu ya 1, 0, 1. 4, 1, 1, 0, gitu ya. Betul ya? Nah, kemudian 3, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 0, gitu ya. 0, 1, 0, berapa kali 4 kali 0, 1, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Nah, inilah yang akan bisa disimpan ke harddisk. Sama aja. Maka kita telah berhasil merubah gitu kan dari analog ke digital. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, Pak, kalau mau di digital ke analognya bagaimana? Ya tinggal dibalik prosesnya, gitu kan? Perhatikan, perhatikan. Saya pakai warna biru nih. Ini kalau di analogkan berarti berapa? 2 kan? Ini kan 2. Di depannya ada informasi ya, ada header-nya ya. Header ya, header bahwa oh ternyata ini harus 3 bit 3 bit motongnya gitulah kira-kira. 2 3 2 1 1 1 1 0. Nah, kan ketika dirubah hasilnya begini. 2 3, berapa lagi nih? 2 ya. 2 nih kan. 2. Ini berapa? 1 1 1. Sorry, satunya bukan di sana. 2, 2. Ya, ya. Oke, kita pastikan warna biru, perhatikan. Warna biru, maka berapa nih? Saya hapus tadi 1 atas. Oke, berapa ini hasilnya? Ini berapa? 2 3 2 1 1 di sini kan? Satu lagi di sini, satu lagi ini, terus 1 dan jadi 0. Maka sinyal yang pakai pembulatan bawah hasilnya adalah yang ini. Oke, sinyal yang hasil pembulatan atas saya ganti tintanya. Oke, berapa? Tadi kan 3, dia jadikan angka 3. 3 di atas, kemudian 4 paling atas, gitu ya. 3, 2, 2, 2, 2, 1. Lihat, perhatikan. Nah, inilah hasil dari analog ke digital, digital dibalikin lagi ke analog. Makanya, Pak, kok nggak sama? Ya iya, nggak akan sama ya, karena ada proses kuantisasi gitu. Makanya kalau Anda ngerekam, pakai apa? Pakai handphone gitu ya, ketika di play, suaranya beda. Kenapa? Ya karena ada sinyal yang dibuang begitu, seperti itu. Sinyal angka-angka yang mana dibuang ya ini yang dibulatkan tadi, karena kan digital nggak kenal ya namanya koma, dia tahunya apa bilangannya bulat gitu ya. Eh, ini ketika di play kok suara saya awalnya fals Pak, kok jadi bagus. Nah, misalkan seperti itulah. Nah,
apa ya ini misalkan jadi awalnya bagus jadi pales gitu ya. Jadi karena ini perhatikan, ini kan awalnya kan aslinya seperti ini, tapi ketika dia apa ketika dia di sampling gitu kan jadi seperti ini dan dikuantisasi. Nah, ini ada berubah nih kan gitu seperti itu. Inilah yang menjadikan sinyal analog itu ya tidak akan sama dengan sinyal digital. Cara lainnya apa? Ya samplingnya tambahin, sampling tambah gitu ya. Kemudian amplitudenya presisi, presisi. Agar apa? Nah, kadang gimana sih biar caranya biar sama persis dengan aslinya? Samplingnya ditambah. Yo, kalau samplingnya ditambah, masalahnya apa? Ukuran filenya nambah gede, gitu ya. Nambah besar. Kenapa? Ya karena bit-bitnya bertambah, gitu kan. Nah, ini sekarang kalau saya tambahin dua kalinya aja. Nah, yang tadinya 50 mega jadi 100 mega ini filenya kan. Karena binary-nya nambah panjang, begitu. Samplingnya nambah panjang. Tapi dia akan sama dengan hasil akhirnya begitu. Makanya makanya apa namanya .avi begitu kan itu dengan .mp4 gitu kan atau Blu-ray dan seterusnya gitu kan atau apa 4K dan seterusnya itu adalah jenis-jenis apa namanya tingkat akurasinya ya berapa gitu ya seperti itu ya. Makanya semakin semakin tinggi pixel density-nya ukuran filenya semakin banyak. Kenapa? Yo samplingnya makin banyak gitu. Semakin kecil, dia akan semakin tidak sesuai dengan aslinya. Tapi ya ukuran filenya makin kecil, gitu kan? Mana yang lebih bagus, ukuran file kecil atau ukuran file besar atau yang mana? Ya tergantung kebutuhan, gitu ya. Kalau kebutuhannya presisi banget, ya mau tidak mau samplingnya dibanyakin. Tapi kalau hanya sekilas, PowerPoint dan seterusnya kan dia tidak butuh presisi, kan? Maka cukup density-nya dikurangi, gitu. Kira-kira seperti itu untuk PCM, digital ke analog, analog ke digital conversion. Nah, ini contoh yang lain ya. Sama, saya pun contohkan di angka-angka yang lain bagaimana ternyata proses sampling itu merubah sinyal. Jadi kalau Anda nge-record sinyal Anda gitu ya, di play, hasilnya akan beda pasti gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ada yang ditanyakan mengenai PCM? Analog digital conversion, begitupun sebaliknya. Nggak ada yang bertanya. Oh ya, silahkan langsung aja. Rizky Maulana. Ya Pak, izin bertanya Pak. Sebelumnya nama Nah, saya Rafli Pak. oh Rafli, Eh, oh ya. jadi tadi proses sampling itu kan pengambilan nilai-nilai ya Pak ya. Itu Ya, betul. secara gimana tuh Pak? Pengambilan nilainya apa? Secara acak atau secara random atau ada perhitungannya Pak? Cukup Maksudnya Pak. mana? Yang jarak yang ini ke Iya sini Pak. berapa begitu ya. Nah, Iya itu Pak. sesuai dengan kebutuhan. Makanya kalau Anda kan begini, biasanya ketika kita akan record gitu kan, suka ditanya mau bentuknya apa? MP3 atau apa gitu kan atau AVI lah. Nah, itu sebenarnya mereka punya standar. Oh, kalau kalau apa namanya? Kalau apa atau MP4 gitu kan, MP4. Oh, berarti kalau MP4 berarti nge-recordnya samplingnya setiap 1 second. Jadi mereka punya standar seperti itu gitu. Jadi makanya biasanya sebelum nge-record ditanya dulu kalau programnya bagus ya, tanya dulu ini mau di-record dalam bentuk apa kan begitu. Seperti itu. Nah, itu mereka ketika sudah kita milih, misalkan MP4, maka mereka akan menyesuaikan banyaknya sampling tadi. Kalau kalau apa namanya 4K langsung kan 4K atau HDMI atau ultra ultra apa namanya Blu-ray gitu kan, Blu-ray gitu ya. Seperti itu. Maka samplingnya lebih rapat lagi kan, rapat banget gitu kan. Wah, ini rapat banget, maka ukuran filenya bisa besar begitu ya, berapa giga begitu seperti itu. Karena samplingnya banyak gitu kan. Jadi eh, paham ya. Jadi itu disesuaikan dengan kita men-settingnya di mana. Tidak random, tidak. Oh iya Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Bahkan mungkin kalau gambar pun ketika direkam gitu kan, samplingnya banyak gitu kan, kok kok saya jadi apa namanya nambah ganteng gitu kan ya. Itu karena efek dari kuantisasi ya, kuantisasi. Jadi seperti itu. Gitu.
Ada lagi tanyakan? Siapa lagi? Silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, baik ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kita sudahi sampai di sini. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.